Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada mualaf baru, lulusan dari ngaji cerdas si pengepul mualaf itu ya. Jadi dia ini mengatakan bahwa mantan anak pendeta katanya. Kalau nggak ngaku pendeta, ya ngaku anaknya. Mungkin masih ada hubungan ya, pendeta dengan anaknya itu masih hubungan. Jadi ya masih oke lah ya. Nah, dia ini sedang membahas mengenai kekristenan. Biasalah ya, kalau mualaf cerita nggak membahas kekristenan itu kayaknya kurang afdol, kayaknya kurang pas, kurang sah gitu. Jadi dia membahas tentang kekristenan, tapi ya salah-salah. Dia memasukkan logika Islam di dalam iman Kristen. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Nah, habis itu saya pun juga sempat mendalami lebih dalam. Dia memberikan gambar seperti ini. Di Nasrani dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalkan Nabi Isa itu adalah Tuhan, ada yang namanya Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Nah, kalau misalnya Nabi Isa Tuhan, berarti gambaran Tuhan itu seperti kita dong, manusia. Kan digambarkan, dikatakan bahwa Tuhan itu, manusia itu dibentuk menurut rupa dan fisiknya. Berarti Tuhan itu punya gigi, kata dia. Berarti Tuhan itu punya mata, punya telinga, fisiknya seperti kita. Nah, kalau Tuhan itu punya gigi, atau berarti Tuhan itu butuh makan dong, kalau seperti kita gitu kan, kata dia. Terus dia bilang, kalau memang Tuhan butuh makan, maaf, di saat dia mau buang air, di surga itu kan suci. Padahal yang namanya buang air itu kan kotor ya, terus dia mau buang air kemana? Kan nggak mungkin dia mau buang air ke neraka dulu turun. Buang air doang di neraka, terus dia balik lagi ke surga. Di situ yang teman saya mengatakan, Tuhan yang digambarkan itu, kalau memang dikatakan Tuhan itu adalah Nabi Isa, Tuhan yang akhirnya serupa seperti manusia, ya berarti salah. Kenapa? Masa Tuhan serendah itu? Kenapa serendah itu? Bagaimana sebuah ciptaan itu bisa memikirkan siapa yang diciptakan? Sebenarnya saya itu lebih salfok dengan gerak-geriknya daripada dengan apa yang dia sampaikan ini ya. Jadi sepanjang dia bicara itu dia selalu gini-gini, kemudian beberapa kali gini, kemudian mulutnya, kemudian kaki dan tangannya yang sebelah kiri itu tidak bisa diam gitu ya. Ini menunjukkan sesuatu, karena saya dulu itu pernah punya teman seperti ini, tapi ya sudahlah, itu urusannya dia. Nah, kita akan bahas mengenai apa yang dia sampaikan. Dia yang pertama mengatakan bahwa kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan. Sini saya mau potong sebentar. Nabi Isa di dalam Islam dengan Yesus di dalam Kristen itu bukan pribadi yang sama ya, tapi berbeda. Saya sudah berulang-ulang membahas mengenai perbedaan Yesus dengan Isa di dalam Islam. Saya ulangi, kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan, berarti gambaran Tuhan itu seperti kita dong. Ini kebalik ya. Bukan gambaran Tuhan seperti kita, tapi kita ini yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan segambar dengan kita, yaitu kebalik, seolah-olah itu kita yang menciptakan Tuhan ya. Nah, selanjutnya, karena manusia itu dibentuk dengan rupa dan fisiknya, rupa dan gambarnya, bukan rupa dan fisiknya ya, berarti Tuhan itu punya gigi, mata, dan telinga dong. Kalau Tuhan punya gigi, Tuhan itu butuh makan juga dong. Jadi dia menganalogikan Tuhan itu benar-benar dalam wujud fisik seperti manusia ini ya, punya gigi ya, yang pasti giginya tidak seperti giginya dia itu. Nah, kembali ke sini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, memang Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa mata Tuhan melihat, itu artinya bahwa Tuhan punya mata. Kemudian Tuhan berbicara, berarti Tuhan memiliki mulut. Kemudian Tuhan di situ dikatakan mendengar, berarti Tuhan punya telinga. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Kemudian ada langkah kaki, suara langkah kaki Tuhan gitu ya. Yang memang seolah-olah digambarkan bahwa Tuhan itu berwujud fisik seperti ini. Tapi kita tidak pernah melihat dia. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, bagaimana wujud Tuhan itu ya.
Tapi kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, itu jelas bahwa manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Apa artinya manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan? Nah, mari kita melihat di dalam bukunya Anthony Hoekema. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika Tuhan mengatakan, marilah kita membuat manusia itu segambar dan serupa dengan kita, itu bahasa Ibraninya gambar itu adalah selem, yang berarti ukiran. Itu benar-benar wujud ukiran yang menyerupai sesuatu, bisa menyerupai manusia. Nah, dalam konteks ciptaan ini menggambarkan manusia itu menggambarkan atau merepresentasikan Allah. Jadi bahwa manusia itu benar-benar diukir itu mirip dengan Tuhan secara fisik seperti ini. Sedangkan kata rupa dalam Ibraninya itu demut bermakna menyerupai atau memiliki keserupaan dengan Allah. Artinya gambar dan rupa Allah ini adalah manusia itu gambar yang menyerupai Allah. Manusia merepresentasikan Allah dan menyerupai Allah dalam hal-hal tertentu. Jadi sudah sangat jelas bahwa manusia ini memang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan memang digambarkan seperti ini, bahwa Tuhan berbicara, Tuhan berpikir, Tuhan mendengar, gitu ya. Tuhan menyelamatkan dengan tangannya, Tuhan berjalan, itu ya. Apa salahnya kalau Tuhan digambarkan seperti itu? Ya kalau di dalam agamamu tidak boleh, ya sudah, itu kan agamamu. Jangan paksakan itu ke dalam keyakinan orang lain. Kan mudah saja begitu ya. Kamu saja nggak mengerti iman ini, iman Kristen ini dengan benar. Kok sok-sokan mau menggurui? Ya meskipun yang dia ceritakan tadi itu adalah cerita dari temannya yang kemudian dia percayai dan dia pikir, oh iya betul juga ya, kata dia kan seperti itu. Nah, kalau Tuhan seperti ciptaan, maka itu merendahkan Tuhan, kata dia tadi itu ya. Sebenarnya yang dari tadi merendahkan Tuhan itu bukan orang Kristen, bukan, tapi kamu sendiri. Dari tadi kamu ngomong itu Tuhan butuh makan, Tuhan butuh buang air besar. Ya, orang Kristen aja tidak pernah menggambarkan Tuhan seperti pikiranmu itu. Tidak pernah, kamu sendiri yang menggambarkan itu. Jadi kamu yang merendahkan Tuhan sejak tadi. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.